Satu dan 3, 2, 1. Juri, dalam negara demokrasi, kami rasa dukungan dari masyarakat itu dibutuhkan dalam segala lapisan, baik politik, sosial, dan juga dalam konteks ekonomi. Artinya, kebebasan sipil ini menjadi prasyarat untuk membangun ekonomi itu sendiri. Tapi mari kita karakterisasi 4 pemingkaian dalam musik kali ini. Yang pertama masalah, kami rasa Indonesia saat ini memiliki banyak program yang pada akhirnya membutuhkan kontribusi dari masyarakat. Lihat bagaimana program MBG atau bagaimana hilirisasi nikel dan juga pengembangan AI. Artinya yang diperlukan oleh program-program ini adalah satu, adalah dukungan dari sipil, tapi kedua adalah bantuan dari investor. Tapi apa? Kami rasa saat ini Indonesia tuh telah melakukan opresi kepada masyarakat itu sendiri, yang mana kita lihat visualisasinya dalam 3 hal. Satu, bagaimana aktivis itu ditangkap seperti yang terjadi pada demo di Agustus, tapi kedua, bagaimana jurnalis itu diteror seperti yang dilakukan oleh Kompas, dan bagaimana ada revisi KUHP dan juga KUHP yang mana membuat polisi overpower yang bisa mengopresi warga sipil. Artinya, opresi ini sudah terjadi secara menumpuk dengan juri yang mengakibatkan sebuah kecemasan di warga ini sudah sampai pada tahap yang urgent. Tapi kedua, mari kita karakterisasi beberapa poin penting. A, aktor rentan. Kami rasa aktor yang paling rentan di sini adalah masyarakat Indonesia. Karena apa? Mereka satu adalah orang-orang yang telah dijanjikan kebebasannya, tapi dua, mereka telah pasang badan secara historis untuk kemerdekaan dan juga menjadi aktor paling berkontribusi dalam roda ekonomi. Mereka menjadi rentan karena akhirnya mereka adalah menjadi korban opresif saat ini, yang mana mereka terpaksa untuk menerima kebijakan dari pemerintah yang pada akhirnya tidak adil pada mereka. Kedua, kebebasan sipil. Kami rasa ini adalah HAM yang harus dijaga oleh negara, tapi juga sudah diratifikasi dari ICCPR. Bentuknya apa? Satu, misalkan melakukan demonstrasi. Kedua, berserikat. Ketiga, memberi masukan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti yang terjadi pada demo tanpa ada penculikan dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat penting karena menjadi alat check and balances dalam sebuah negara itu sendiri. Tapi apa beban dari mosi kali ini? Kami rasa ini adalah mosi prioritas. Artinya, kami bukan menolak pertumbuhan ekonomi secara seluruhan, tapi kami tekankan bahwasanya untuk mewujudkan perkembangan ekonomi, kamu harus mewujudkan terlebih dahulu pemulihan kebebasan sipil itu sendiri untuk mewujudkan perkembangan ekonomi dalam jangka panjang. Dua hal yang isu yang akan kami buktikan. Satu, kenapa pemulihan kebebasan sipil paling penting, tapi kedua, realisasi pembangunan ekonomi di bawah si kami. Satu, kenapa pemulihan kebebasan sipil menjadi hal paling penting. Kami rasa citra dan indeks kepercayaan masyarakat menjadi parameter dukungan kepada kebijakan yang pemerintah lakukan. Masalahnya, kondisi status quo sebagaimana sudah saya jelaskan, ini sudah sangat buruk dengan juri, dan hasilnya apa? A, terjadi anarkisme ketika melakukan penyuraan itu sendiri, tapi dua, banyak masyarakat yang pada akhirnya apatis oleh kebijakan pemerintah dan juga kepada pemerintah secara keseluruhan itu sendiri. Apa dampaknya? Dua hal. Satu, akan terhambatnya program-program karena ada backlash dari masyarakat, tapi dua, ada cap buruk yang pada akhirnya dari masyarakat yang ini berdampak buruk karena akan menurunkan investor, karena ya pada akhirnya investor mencari indeks kepercayaan di masyarakat. Ini menjadi sangat penting karena pada akhirnya negara berkembang itu mereka membutuhkan investor karena duit mereka tidak cukup untuk melakukan perkembangan ekonomi yang membutuhkan dana sebesar itu pada akhirnya. Tapi pemulihan kebebasan sipil ini akan terlihat seperti apa? Satu, kami akan melakukan revisi regulasi yang bermasalah seperti KUHP dan juga KUHAP, revisi UU TNI dan lain sebagainya. Kedua, kami akan membebaskan para aktivis yang telah diculik. Tapi ketiga, ada sanksi kepada aparat yang telah melakukan kesewenang-wenangan. Tapi kenapa pemerintah ini bakal mau melakukan hal tersebut? Satu hal, kami rasa pemerintah pada akhirnya membutuhkan elektabilitas untuk melakukan penambahan periode kekuasaan mereka karena banyak program-program yang pada akhirnya harus berkelanjutan seperti MBG, hilirisasi, dan banyak hal lainnya. Karena itu mereka akan mau. Tapi apa dampaknya ketika terjadi kebebasan sipil? Satu, akan terjadi pemulihan kepercayaan di masyarakat. Karena misalkan ada gerakan aktif yang pemerintah lakukan, yang mana ini pada akhirnya akan diperluas oleh masyarakat, kayak misalnya influencer atau lewat bagaimana jurnalis seperti Malaka dan juga Kompas, yang mereka pada akhirnya bisa mengungkapkan bahwasanya mereka telah terlindungi oleh teror dan pemerintah pada akhirnya turun tangan untuk memperhatikan dan juga melindungi mereka dari teror ini sendiri. Dari publikasi ini pada akhirnya menggait massa yang banyak dalam status quo itu sendiri. Tapi kedua, pada akhirnya akan terjadi kelancaran program. Kenapa? Ada legitimasi yang baik dari masyarakat karena pada akhirnya ya program itu tidak ada backlash dan lain sebagainya. Tapi
akhirnya karena ada kepercayaan indeks itu yang meningkat, akhirnya hadir dukungan dari investor, dari masyarakat itu sendiri. Lihat bagaimana di MBG pada akhirnya orang mau turun untuk invest di melakukan di SPT-SPT-nya itu sendiri. Atau bagaimana Wush ketika pemerintah menjadi jujur terkait permasalahannya, maka masyarakat akan lebih mau misalkan untuk mencari solusi dan melakukan dialog secara sehat. Tapi dua, secara praktikal, dari segi realisasi ekonomi ini pada akhirnya akan lebih bertahan jangka panjang di bawah sisi kami. Kenapa? Karena dalam realisasi ekonomi di Indonesia tuh membutuhkan investor. Tapi kenapa mereka akan mau di bawah sisi kami? Dua hal. Satu, pada akhirnya ada nilai posibilitas dari hasil investasi mereka, tapi kedua ada kestabilan politik dan juga hukum. Ini eksklusif hanya bisa hadir di bawah sisi kami karena ada indeks kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, sehingga investor ini pada akhirnya mau menggelontorkan dana yang karena sudah ada jaminan itu sendiri dari masyarakat yang mendukung program-program ini. Apa dampaknya? Satu, akan ada pertumbuhan pembangunan dari ekonomi ini sendiri. Kenapa? Karena ada uang yang pada akhirnya masuk dari investor seperti misalnya USAID atau misalkan dari ya Eropa dan sebagainya. Misalnya ketika ada hilirisasi nikel atau bagaimana ada pengembangan EV dari pengembangan mobil listrik dan sebagainya. Kenapa kalau ini gagal ini bakal lebih baik? Kami rasa at least obligasi dari negara karena ada tuntutan dari HAM dan juga ICCPR untuk menjaga kebebasan warga sipil setidaknya dapat terlindungi di bawah sisi kami, walaupun misalkan dari segi ekonomi di ujungnya gagal. Tapi dan ini pada akhirnya menjadi hal yang paling eksklusif di bawah sisi kami, karena kalau di sisi oposisi ya mereka bakal fokus ke ekonomi yang mana outputnya juga tidak ada jaminan di sisi manapun. Tapi kedua, kalau di oposisi ini bakal terjadi pertumbuhan ekonomi, kami rasa ini nggak bakal sustain itu, karena padahal mereka bakal bertumpu ke sektor internal. Misalkan ya karena investor luar itu sulit digait karena mereka melihat indeks kepercayaan masyarakat di dalam negara itu sendiri. Pada akhirnya apa? Dua hal. Satu, pertumbuhan ini bakal lebih lambat di bawah mereka. Tapi kedua, ini pada akhirnya akan bahkan bisa menghasilkan sebuah stagnansi dalam negara itu sendiri. Tapi apa penimbangannya? Dua hal. Satu, kami rasa dari skala prioritas ini bakal dari skala prioritas ini pada akhirnya bakal lebih terwujud di bawah kami, karena kami udah jelasin bagaimana prasyarat dari adanya ekonomi yang berkelanjutan itu harus ada kebebasan sipil yang memberikan indeks pada investor. Tapi kedua, dalam jangka panjang ekonomi di sisi kami bakal lebih bertahan karena pada akhirnya ada dana yang lebih besar yang bisa membuat banyak industri-industri kecil itu bisa berkelanjutan karena mereka mendapatkan dana input dari awalnya untuk melakukan perkembangan dan juga industrialisasi itu sendiri. Oleh karena itu dengan semua alasan itu bangga.